Hai guys, welcome back to my channel. Ini Gerald Giovan, HR Vlogger. Hai guys, kembali lagi nih bersama saya Gerald Giovan, tentunya dalam acara HR Vlogger ya. Apa kabar kalian kali ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Oke, HR Vlogger kali ini saya mau bahas nih sama kalian semua tentang dua jenis skill yang ada di dalam soft skill. Jadi sebelumnya kan kita udah pelajari ya apa sih perbedaan antara hard skill dan juga soft skill. Nah, ternyata di dalam soft skill itu ada dua jenis skill ya. Jadi dibagi dua nih soft skill itu jenisnya. Ada yang pertama itu namanya intrapersonal skill, yang kedua itu adalah interpersonal skill. Nah, intrapersonal skill dan interpersonal skill ternyata dua jenis ini berbeda loh. Gitu. Nah, kalau kalian mau tahu apa sih perbedaannya antara intrapersonal dengan interpersonal skill, simak terus ya video ini. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa soft skill itu dibagi menjadi dua ya, intrapersonal dan interpersonal. Yang saya mau jelaskan pertama itu adalah intrapersonal skill. Kira-kira apa sih intrapersonal skill? Ya, intrapersonal skill adalah skill atau kemampuan untuk kita bisa mengatur diri kita sendiri, kemampuan untuk bisa mengendalikan diri sendiri. Jadi kita sebagai pribadi bisa mengatasi diri kita sendiri nih. Itu yang dinamakan intrapersonal skill. Nah, kalau interpersonal skill itu maksudnya adalah skill atau kemampuan untuk kita bisa mampu berhubungan dengan orang lain, mampu menjaga hubungan, membangun hubungan dengan orang lain. Jadi kalau intra itu berkaitan dengan kecakapan atas diri kita sendiri, kalau inter itu berkaitan dengan bagaimana kecakapan kita berhubungan dengan orang lain. Gitu. Nah, setelah kita tahu perbedaannya antara intrapersonal dengan interpersonal skill, berikutnya saya mau kasih tahu nih contoh-contoh dari skill-skill yang masuk ke dalam intrapersonal skill dan interpersonal skill. Nah, yang pertama intrapersonal skill. Skill yang masuk ke dalam kategori intrapersonal skill atau berkaitan dengan kecakapan diri kita sendiri, itu yang pertama adalah skill untuk kita bisa mandiri. Contohnya, skill untuk kita bisa menguasai manajemen waktu dalam diri kita sendiri, skill dalam membangun komitmen, skill dalam inisiatif, skill dalam proaktif untuk bertanya, skill dalam berpikir logis. Nah, seperti itu. Jadi contoh-contohnya dari beberapa skill dari intrapersonal skill. Nah, lalu kalau interpersonal skill apa aja nih contoh-contoh skillnya? Contohnya nih yang biasa kita sering dengar ya, communication skill. Itu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Motivation skill, bagaimana kita bisa memberikan motivasi pada orang lain, tidak hanya diri kita sendiri. Leadership skill, bagaimana kita bisa memimpin, mengarahkan, menginfluence orang lain, bukan hanya diri sendiri. Yang keempat ada negotiation skill, bagaimana kita bisa bernegosiasi antara perbedaan pendapat yang ada. Yang kelima adalah public speaking, bagaimana kita bisa menguasai panggung, bagaimana kita bisa berbicara di depan orang banyak. Itu adalah contoh-contoh dari beberapa contoh interpersonal skill. Lalu bagaimana untuk bisa mengasah interpersonal skill dan intrapersonal skill? Saran saya, sebelum kita mengasah interpersonal skill yang berkaitan dengan hubungan orang lain, kita coba untuk pastikan bahwa intrapersonal skill kita sudah bagus. Ya, jadi yang berkaitan dengan diri kita. Kenapa? Kalau misalkan kita baca di buku Seven Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey, itu di sana sudah bisa kita tahu gitu loh. Diajarkan juga bagaimana kita harus bisa memiliki kemampuan untuk mencapai kemenangan pribadi sebelum kita mencapai kemenangan publik. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa diri kita ini udah oke dulu nih sebelum kita turun kepada lingkungan kita di luar. Kita memastikan bahwa diri kita nggak ada PR nih dari skill-skill intrapersonal tadi sebelum kita menguasai dan mempelajari interpersonal skill. Coba kalian bayangin kalau dalam diri kita aja intrapersonal skillnya belum bagus, kita terjun kepada dunia organisasi, ya udah pasti akan banyak menemukan PR-PR yang malah justru permasalahannya itu dari diri kita sendiri datangnya. Karena kita mungkin kurang mandiri, karena kita mungkin kurang berpikir logis, karena mungkin kita tidak mau mengalah, karena mungkin kita tidak berpikir analitis. Nah, seperti itu. Jadi makanya saran saya, kuasai dulu intrapersonal skill sebelum kita mempelajari dan menguasai interpersonal skill. Kalau intrapersonalnya udah oke, baru deh kalian pelajari dan pastikan interpersonalnya oke. Kalau dua-duanya sudah oke,
kalian sudah siap menjadi orang berkompeten dalam dunia kerja. Oke, thank you ya bagi yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di HR Vlogger berikutnya. Bye-bye.